Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wulan SZW, dalam program Tausiah Ramadan Temani Berbukamu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya puasa Ramadan di hari keempat ini. Teman-teman, tema tausiah kita pada hari keempat ini adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, saat ini sudah hadir bersama saya seorang ustadz. Beliau adalah seorang penceramah yang cukup kondang di Pulau Belitung. Beliau adalah Ustadz Hendra Zairina. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kita sudah sampai di puasa hari keempat bulan Ramadan. Nah, terima kasih saya ucapkan sebelumnya sudah mau menyempatkan diri untuk mengisi tausiah di program Ramadan saya. Nah, Ustadz, ini kan kita hari ini akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah Ustadz, sebetulnya apa sih maksud Allah menurunkan Al-Quran? Kemudian kenapa kita harus membaca Al-Quran? Dan apa keuntungannya Ustadz untuk kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita sudah bisa melaksanakan dan sudah memasuki Ramadan hari keempat. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga ibadah Ramadan kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berlanjut sampai hari terakhir, tentunya 1 bulan penuh. Ibadah kita benar-benar memberikan makna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Teh Wulan. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata menurunkan Al-Quran begitu saja, ujuk-ujuk turun saja, tidak. Pasti Allah punya maksud dan tujuan. Sama seperti ketika kita membeli HP atau ketika kita membeli alat elektronik lainnya, pasti si pabrikan atau produsen tadi akan menyimpan, akan memberikan buku pedoman bagaimana cara menggunakan HP, cara menggunakan televisi atau cara menggunakan barang yang kita beli karena produk yang baru, yang masih baru, bukan second, artinya bukan bungkus. Maksudnya adalah agar kita yang menggunakan HP, agar kita yang menggunakan televisi dan menggunakan apapun bisa menggunakan dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang tertera pada buku petunjuk tadi, sehingga kita akan lebih mudah menggunakannya dan insya Allah barangnya akan awet kita pakai. Nah, Allah juga sama seperti itu. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai hambanya melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad karena Allah tahu bagaimana diri kita sebagai hamba Allah, diri kita sebagai manusia. Allah tahu, dan Allah yang menciptakan kita, maka Allah tahu kelemahan dan kelebihan kita. Agar kita bisa dengan selamat kembali kepada Allah, maka Allah beri buku petunjuknya. Karena sesungguhnya manusia yang pertama kali Allah ciptakan, Adam alaihissalam, itu disimpan di surga. Allah simpan di surga, kemudian karena mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, kata Allah dalam Al-Quran, la taqrabus sajar, janganlah kau mendekati pohon ini. Ternyata Nabi Adam dan Hawa mendekati, bahkan bukan mendekati tapi memakan buahnya. Maka karena Nabi Adam melanggar, maka Nabi Adam disimpan di dunia. Nah, bagaimana supaya Nabi Adam dan anak cucunya bisa kembali ke akhirat dengan selamat, kembali kepada surga, karena kampung halaman kita adalah surga, maka Allah beri petunjuk, yaitu Al-Quran, agar kita selamat kembali ke kampung halaman dan tidak tersesat. Karena di akhirat cuma ada 2 tempat, kalau enggak surga ya neraka.
Kalau dia tersesat di neraka. Kalau selamat, alhamdulillah sampai ke surga. Nah, makanya Allah beri buku petunjuk tadi. Kemudian apa keutamaannya bagi kita sebagai hambanya ketika kita membaca Al-Quran? Tentu banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaannya. Namun pada kesempatan hari ini mungkin saya tidak akan menyampaikan secara keseluruhan, hanya besarnya saja bahwa ketika kita membaca Al-Quran, manfaatnya yang pertama adalah tentu hati kita akan tenang. Kata Allah dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang. Berzikir di sini bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir, zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau apapun. Maka hati kita akan tenang. Makanya banyak anak muda sekarang ketika dia galau, ketika dia resah, atau manusia ketika dia resah, ketika dia galau, banyak masalah di dunia ini, maka banyak yang dia lakukan. Bisa jalan-jalan ke pantai, refreshing, bisa pergi ke gunung, bisa pergi ke tempat lain, ke tempat hiburan, dengan maksud agar hatinya tenang. Tetapi ketahuilah bahwa sebaik-baiknya untuk menenangkan hati adalah dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir terbaik adalah tentu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang. Dan janji Allah itu tidak akan bohong. Janji Allah tidak akan bohong. Pasti janji Allah itu apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah beritakan kepada kita itu adalah nyata adanya. Makanya jangan malas kita untuk berzikir. Apalagi anak muda. Ketika dia resah, kemudian bikin status biar dibaca oleh orang lain, galau tingkat dewa misalnya, atau mati gaya dan lain sebagainya. Wah, semuanya disampaikan di situ. Apa yang terjadi? Ketika dia menyampaikan keluh kesahnya di media sosial, mungkin ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin ada orang yang simpati dan empati kepada dirinya. Syukur-syukur bisa seperti itu. Bagaimana kalau orang yang gak suka? Mungkin dia mengatakan, kawannya atau orang yang tidak suka mengatakan, syukurin loh. Kan seperti itu. Makanya lebih baik ketika kita galau dan lain sebagainya, resah hati kita, maka yuk baca Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenang. Karena memang hati ini bisa menjadi 3 bagian. Ada yang qalbun mayit, ada qalbun marid, dan ada qalbun salim. Apa qalbun mayit? Qalbun mayit adalah hati yang mati. Kalau hati mati, maka dinasihatin apapun dia tidak akan terima. Susah untuk kembali. Sama seperti tubuh, sama seperti jasad. Kalau jasad sudah mati, dikasih makan, diobatin, apapun nggak akan bisa. Tidak akan bisa menerima. Ya satu-satunya ya dikubur. Sama hati juga seperti itu. Tetapi hati ini, walaupun dia sudah mati, kalau sering dibacakan Al-Quran terus menerus, maka yakinlah mukjizat Allah akan luar biasa. Akan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sebab hati manusia akan bolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Makanya ketika kita berdoa, senantiasa bacalah doa itu. Karena pembolak-balik hati adalah Allah. Kemudian yang kedua, qalbun marid. Apa qalbun marid? Hati yang sakit. Hati yang sakit kalau dinasehati, itu ada 2 kemungkinan. Bisa nerima, bisa enggak nerima. Sama seperti badan, sama seperti jasad. Ketika dia sakit, maka dikasih makan apapun, walaupun makanannya enak, seenak apapun makanannya, tapi bagi orang yang sakit, maka di lidahnya akan terasa pahit. Sama seperti kemarin, 2 tahun, 3 tahun ke belakang, kita kena wabah COVID. Ketika kena wabah COVID, orang yang kena dan positif kena COVID-19, maka ketika dia makan apapun akan terasa hambar. Nah, sama hati juga seperti itu. Dinasihatin dan lain sebagainya dia nggak akan terima. Susah. Seenak apapun makanan, tidak akan ada rasanya bagi dirinya, bahkan bisa jadi pahit. Nah, hati juga seperti itu. Ketika hati sudah sakit, dinasihatin, diomongin, susah, tidak akan bisa menerima. Mungkin kalau ada anak muda datang minta nasihat dan lain sebagainya, dinasihatin oleh ustaz, dinasihatin oleh gurunya, udah kamu yang baik, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu, mohon bersabar.
Mungkin anak muda akan menjawab, Bapak nggak tahu perasaan saya. Bagaimana rasanya saya sakit hati, Pak? Bagaimana rasanya saya? Bapak nggak pernah sih ngalamin apa anak muda zaman sekarang kan? Biasanya begitu dia jawabannya. Tetapi ketika kita omongkan kepada dia, udah nasihat terbaik baca Quran. Insya Allah ketika dia mau membaca Al-Quran, maka yakinlah hatinya akan menjadi tenang. Itu yang pertama. Tentu akan menenangkan hati. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, fadilahnya, keutamaannya adalah tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, man qara'a fi kitabillahi harfan falahu asru amsalihha walam yakul alif lam mim harfun walakinna alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a fi kitabillahi harfan, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya 10 kali kebaikan. Walam yakul alif lam mim harfun, kata Rasulullah, dan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakinna, akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti alif lam mim terdiri dari 3 huruf. 3, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Maka ketika dia membaca alif lam mim, dia mendapatkan pahala 30 kali kebaikan. Bagaimana kalau dia bacanya lebih banyak? Baca surat Al-Fatihah, baca surat yang lain, maka tinggal dikalikan saja. Kalau misalnya ada orang yang perikenan, kata orang berhitung, atau perhitungan, setelah baca hitung Bismillahirrahmanirrahim, hitung 1, 2, 3, 4, 5, oh 19 kali 10, 190 kali kebaikan, itu seperti itu. Atau baca Al-Quran setelah tadarus, hitung, silahkan kalau misalnya memang mau berhitung. Tetapi yakinlah Allah tidak akan salah dalam perhitungan. Maka jangan malas untuk baca Quran. Nah, biasanya ketika masuk bulan Ramadan, di masjid-masjid ketika malam kan biasanya suka ada tarawih teh. Ya. Ada tarawih. Dan biasanya jamaah atau masyarakat pada umumnya ketika dia mau tarawih biasanya suka pilih-pilih tuh imam mana yang paling cepat bacaannya. Imam yang mana yang bacaannya pendek. Itu biasanya lebih ramai daripada imam yang bacaannya lama dan panjang. Panjang lama itu bikin capek. Apalagi kalau misalnya jumlah rakaatnya sampai 20 rakaat. 20 rakaat ditambah dengan 3 witir jadi 23. Oh, alangkah capeknya. Kalau makanya biasanya orang yang dicari adalah yang paling cepat. Apalagi sekarang mungkin banyak viral di YouTube tarawih yang paling cepat sampai 7 menit, berapa menit. Itu dipertanyakan kesahnya sholat tarawih tersebut, sebab di dalam sholat ada tumanina dan sebagainya. Nah, makanya ketika orang yang membaca Al-Quran tadi satu huruf dikalikan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, itu bagi mereka yang baca Al-Quran tanpa punya wudu. Tidak punya wudu artinya dia baca Quran hanya menghafal. Bagaimana kalau dia baca Quran dengan dia punya wudu, maka lebih besar pahalanya. Bagaimana kalau dia baca Quran ketika dalam sholat, maka Allah lebih lipat gandakan lagi pahalanya, lebih besar. Apalagi ini bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan wa amaluhu mudha'afun, amalnya Allah lipat gandakan. Jadi mumpung ini bulan Ramadan, maka perbanyak baca Quran. Ketika kita senantiasa memperbanyak baca Al-Quran, apalagi ini di bulan Ramadan, maka salah satu hadis Rasulullah, surga menjanjikan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Surga itu merindukan orang yang baca Quran. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Al-jannatu mustaqotun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah ta'lil Quran, baca Quran. Biasanya kita rindu dengan surga. Ini sebaliknya, surga rindu dengan kita. Masya Allah. Makanya mumpung bulan Ramadan, yuk perbanyak baca Quran, perbanyak tadarus Al-Quran. Syukur-syukur ketika kita baca Quran, kita pelajari terjemahannya. Kita baca terjemahannya, kemudian kita pelajari tafsirnya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran benar-benar akan meresap kepada diri kita. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita baca surat cinta dari kekasih? Pasti akan berbunga-bunga.
pasti teh ulang dulu ketika masih muda, ketika masih SMA atau ketika ya anak muda zaman sekarang, ketika dapat surat cinta kan pasti berbunga-bunga. Siapapun seperti itu, sama saya juga seperti itu. Tidak dipungkiri. Nah, makanya ketika kita baca Quran, apalagi kita tahu maknanya, kemudian kita paham, maka akan senantiasa betah untuk baca Quran. Makanya di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah itu mereka ada yang membaca Al-Quran, khatam Quran sehari sekali. Ada yang khatam Quran selama 1 pekan, khatam Quran. Sepekan ada yang 3 kali khatam Quran. Selama bulan Ramadan sampai berkali-kali khatam Quran. Kenapa? Karena saking rindunya dengan membaca surat cinta yang dari Allah, yang Allah kirimkan kepada dirinya. Karena dia paham, makanya mumpung bulan Ramadan, yuk kita perdalam keilmuan kita, baca Quran, kemudian pelajari, pahami. Insya Allah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, sekali lagi selain hatinya tenang, kemudian akan Allah berikan pahala bagi diri. Dan yang terakhir, orang yang baca Quran, Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi pembacanya nanti di yaumil akhir. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang, akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Nanti di yaumil akhir itu manusia akan berlomba-lomba, akan mencari tempat pertolongan, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Idris, Nuh dan sebagainya. Dan pertolongan terbesar adalah pertolongan Rasulullah SAW. Namun di samping pertolongan Rasulullah ada pertolongan Al-Quran yang senantiasa kita baca. Maka di yaumil akhir Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Oh iya, satu lagi. Bagaimana kalau orang yang tidak bisa baca Quran? Kan ada nih zaman sekarang, ada orang tua bahkan atau siapapun, bahkan ada yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek, baca Qurannya belum bisa, masih terbata-bata. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, maka 2 pahalanya. Luar biasa. Maka Rasulullah beri motivasi, orang yang baca Quran sambil terbata-bata, maka 2 pahalanya. Pahala dia membacanya dan pahala karena kesungguhan pengen bisa membacanya. Makanya jangan berkecil hati bagi kita yang masih terbata-bata membaca Al-Qurannya, terus baca, terus pelajari. Sekarang banyak, tidak ada alasan untuk tidak mau belajar. Bisa lewat YouTube, bisa lewat Google, bisa datang langsung ke Ustadz, ada buku Iqra dan lain sebagainya. Banyak cara cepat membaca Al-Quran. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya sampaikan hari ini ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah, karena kesalahan itu semata-mata datangnya dari saya pribadi, karena memang manusia tempatnya salah dan khilaf. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Masya Allah, ternyata memang begitu besar cintanya Allah kepada hambanya. Melalui Al-Quran saja Allah sudah memberikan banyak kesempatan pada kita untuk mengumpulkan pahala, untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya melalui membaca Al-Quran. Jadi teman-teman, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran, karena yang tidak bisa pun akan dinilai, akan diberikan 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berusaha untuk membacanya. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga ilmu yang telah Ustadz sampaikan tadi bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.